tahapan-tahapan. Kalau tadi kita sudah diyakinkan menuju relasi terbaik yang namanya cinta, tangga-tangganya harus kita lewati. Jadi dari Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jailani menyebutkan bahwa orang beriman itu, kalau imannya kuat, dia disebut sebagai orang yang yakin. Kalau yakinnya kuat, dia disebut sebagai orang yang arif. Kalau kemakrifatan, kearifannya kuat, dia disebut orang yang alim. Dan kalau ilmunya tambah luas, tambah kuat, maka dia akan sampai pada terminal cinta. Kalau cinta ini tambah dalam, dia menjelma jadi seorang pecinta. Jadi kalau ilmunya kuat, dia sampai pada titik cinta. Cinta tambah kuat, dia jadi sang pecinta, seorang asyik. Kalau mahabbah itu jenis rasanya, kalau asyik ini orangnya, orang yang mencintai. Jadi ini ternyata ada titik-titik, tahap-tahap yang perlu kita daki. Yang pertama tetap iman. Iman itu percaya. Percaya ini kalau tambah mantep namanya yakin. Kan ada orang itu percaya sih tapi belum terlalu yakin. Aku percaya kamu tidak akan ngelirik yang lain, tapi tidak yakin juga sih. Kalau ada yang lebih cakep mungkin kamu juga masih lirik-lirik. Ini namanya belum yakin. Kalau yakin itu sudah tidak nawar lagi, sudah ya wis pokoknya apapun yang terjadi aku percaya. Ini namanya yakin. Nah, yakin ini membuat orang arif. Kalau yakinnya pada Allah itu dia akan terbuka hijab. Terbuka hijab itu terbuka kesadarannya betapa nilainya Allah, betapa penting posisinya Allah dalam hidup ini. Ini namanya orang arif. Terbuka sekarang rahasia. Dalam tasawuf kadang disebut makrifat. Semakin dalam makrifat, nanti dia jadi alim. Tahu tentang Allah akan memicu pengetahuan tentang banyak hal yang lain. Tentang dunia ini, tentang syariatnya, tentang manusia. Semakin luas pengetahuan kita tentang segala sesuatu, maka akan muncul rasa cinta kita pada Allah. Jadi ilmu kita tambah tentang hakikat hidup ini, tambah sadar kita betapa maha kuasanya Allah, betapa luar biasanya Allah, betapa Allah ini sesuatu yang jadi penentu segalanya. Maka akan muncul rasa ketergantungan. Di situ dimulai rasa cinta kita kepada Allah. Kita menjelma jadi sosok yang kalau dalam bahasa Arab namanya asyik. Asyik itu tidak sekedar tahu, tapi bisa menikmati. Nah, orang yang mencintai Allah itu berarti orang yang bisa menikmati Allah. Menikmati hadirnya Allah, menikmati kekuasaannya Allah, menikmati segala skenario Allah yang ditetapkan untuk hidup kita. Nah, inilah tahapan-tahapannya yang harus kita lewati. Nah, kalau kita sudah jadi asyik, orang yang sudah bisa menikmati Allah, itulah kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kita ini orang yang cukup, orang yang dekat, dan orang yang bahagia. Orang yang cukup berarti kita tidak akan butuh lagi apapun yang lain, cukup Allah saja. Orang yang dekat itu berarti orang yang memang senantiasa sadar hadirnya Allah dalam hidupnya. Dan orang yang bahagia itu berarti orang yang saya bilang tadi bisa menikmati, gembira terus. Nah, ini setelah melalui tahapan-tahapan tadi, iman, yakin, arif, alim, mahabbah, dan asyik. Nah,
ini ya kalau level kita itu mungkin kita sekarang sedang meniti jalan ilmu untuk memperkuat iman dan keyakinan. Pada saatnya kalau keyakinan-keyakinan kita tambah, insya Allah rasa cinta pada Allah itu akan muncul dari kesadaran kita, dari kearifan kita, pengetahuan kita tentang Allah. Maka penting teman-teman kita belajar terus itu dalam rangka apa? Biar sadar betapa maha kuasanya Allah. Ilmu apapun. Jadi semakin nambah ilmu, semakin kita sadar betapa luar biasanya Allah yang menakdir segalanya, memastikan segalanya di alam semesta ini. Loh itu kan, orang itu kan kalau sudah wow, kalau bahasa Arabnya takjub, itu kan lebih mudah jatuh cinta. Jadi makanya kan ada istilah cinta dalam pandangan pertama itu biasanya karena ada takjubnya. Jadi saya yakin yang sekarang punya pasangan, entah sudah resmi atau belum, itu pasti diawali dari wow. Meskipun ada yang wow-nya telat. Jadi ya wow-nya telat itu kan ya sudah akrab lama baru sadar atau kalau kamu itu menarik. Itu kan wow-nya telat. Nah, kemungkinan kasus kita, itu kalau disebut kasus ya, kasus kita dengan Allah itu mungkin begitu, wow-nya telat. Alhamdulillah, tapi kalau kita mengalami momen wow ini, karena kita lebih dekat untuk bisa jatuh cinta pada Allah. Jadi ini tahapan-tahapan untuk menuju mahabbah. Dan nanti manfaatnya banyak. Misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani menunjukkan nanti kalau kita sudah jadi orang yang cukup, yang dekat, yang bahagia, Allah akan menampakkan rahasia hikmahnya, ilmunya, takdirnya, keinginannya, perkaranya, kekuasaannya, dan segala sesuatu. Keberhasilan, anugerah, dan lain sebagainya. Ini manfaat-manfaat dari kedekatan dan cinta kita kepada Allah. Baik, lanjut. Letaknya di mana? Kalau ini kita sudah hafal ya sejak di berbagai sesi. Letaknya mahabbah, cinta itu ada dalam hati. Jadi semua obat, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, terletak dalam penyerahan diri di hadapan Allah. Memutus kausalitas, mengosongkan diri dari Tuhan-Tuhan selain Tuhan Al-Haq. Terapi yang manjur terletak dalam pengesaan Allah menurut hati, bukan lisan. Tauhid dan zuhud, keduanya tidak ada dalam tubuh atau lisan. Tauhid terletak dalam hati, zuhud dalam hati, makrifat dalam hati, takwa dalam hati, pengetahuan tentang Allah di hati, cinta Allah dalam hati, dekat dengannya juga dalam hati. Jadi perangkat-perangkat keutamaan, perangkat-perangkat kemuliaan hidup itu sebagian besar adanya dalam hati. Ini di beberapa sesi sering kita jelaskan. Lah terus akal di mana, Pak? Akal itu pasukan yang sangat kuat. Rasio itu kalau bahasanya Imam Ghazali panglima perang. Dialah nanti yang memberdayakan segala yang ada di hati tadi. Cinta itu ada di hati. Bagaimana kita mengelola cinta, bagaimana kita memanifestasikan cinta dalam hidup kita, itu akal kita sangat diperlukan. Karena kalau tidak, mungkin jangan-jangan mau kita membahagiakan yang kita cintai, hasilnya malah menyusahkan yang kita cintai. Di situ gunanya akal. Jadi makanya sering saya ditanya, Pak, kalau orang sudah jatuh cinta lupa segalanya itu kan boleh-boleh saja Pak melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Tidak. Jadi mencintai, jatuh cinta itu satu hal. Bagaimana kita menjalankan, mewujudkan ideal-ideal cinta itu hal yang lain.
Maka teman-teman juga harus pinter melakukan manajemen cinta. Kalau bahasanya Erich Fromm dulu namanya seni mencintai. Seni mencintai ya, bukan seni bercinta ya. Karena kalau bahasa Indonesia seni bercinta itu maksudnya beda. Seni mencintai. Bagaimana mencintai yang bertanggung jawab. Bagaimana mencintai yang tidak merusak. Baik yang dicintai maupun kita yang mencintai. Mengapa kok kita yang mencintai jangan rusak? Lah kalau kita rusak nanti yang mencintai siapa? Yang menghidupkan cinta siapa? Baik, jadi letaknya mahabbah ada di dalam hati. Berarti apa? Kalau hati rusak, hati gelap, hati salah orientasi, ya segala kemuliaan tadi bisa rusak, bisa gelap, bisa salah orientasi termasuk cinta. Jadi ada orang yang jatuh cinta melakukan banyak perbuatan yang akhirnya malah menghancurkan nilai cinta itu sendiri. Pasti bukan cintanya yang salah, tapi hatimu yang gelap. Kamu kehilangan orientasi, kehilangan kiblat sehingga cinta itu kamu jalankan dengan cara yang negatif. Akhirnya sesuatu yang mulia jadi rusak. Sering saya jelaskan ya, kalau ada air bersih atau ada susu yang bersih dimasukkan dalam wadah yang kotor beracun, itu yang terjadi adalah susunya jadi susu beracun, bukan wadah bersusu. Kebalik. Jadi kalau ada wadah yang kotor dan beracun diberi susu yang bersih, pasti susunya jadi kotor. Hati kita juga begitu, dia tempat bersemayamnya cinta. Kalau hatinya rusak, kotor, keruh, beracun, diisi cinta yang mulia, yang suci, hasilnya kayak susu tadi. Susunya bisa jadi beracun. Itu yang membuat kadang-kadang orang salah paham cinta itu menyengsarakan, cinta itu menyakitkan. Cinta itu, ya mungkin cinta itu menyakitkan karena mungkin kemarin hatimu isinya banyak pamrih-pamrih kotor duniawi misalnya. Masuk Pak, saya sakit sekali Pak, saya pacaran itu berapa tahun, pegang tangan aja belum dapat misalnya. Pikiranmu ke situ terus, akhirnya kamu sakit sendiri, salahmu dewe, targetmu ke sana. Nah mungkin sama Allah juga begitu. Saya itu sebenarnya ingin dekat cinta sama Allah, tapi saya berdoa tidak dikasih-kasih Pak. Saya ingin misalnya nilai saya asal jangan tidak lulus saja. Ada yang tidak lulus, padahal saya berdoa sudah mati-matian itu Pak. Saya pakai puasa segala saya pakai. Ternyata tetap terancam DO saya. Di mana Allah ini? Ya misalnya menulis, isimu, batinmu, wadahmu memang keruh. Kamu isi cinta, cintanya jadi ikut keruh. Maka penting kesadaran letaknya mahabbah itu di hati. Berarti apa? Jagalah hatimu. Jernihkan hatimu agar kalau cinta masuk, dia tetap dalam kemuliaan kejernihannya. Karena kalau tidak, itu tadi, barang baik bisa jadi kotor.